majlisan dan kita-kita beliau yang berada di pasaran. Pada hari ini betapa bertuahnya kita karena beliau menginjakkan kaki ke Surau Nur Sabah, Taman Setia Balakong, untuk sama-sama meraihkan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Syekhuna Syekh Nuruddin sentiasa dicucuri dan diguguri rahmat dan barakah oleh Allah di taman yang kita cintai ini. Dengan tidak membuang masa, kami sebagai pengurusi majlis dengan bangganya menjemput yang berbahagia Tuan Guru kita Al-Fadil Syekh Nuruddin Al-Banjari untuk menyampaikan tausiahnya wa mau'izatul hasanah, dan kami mohon doanya sekali di akhir penutupan penyampaian beliau. Dengan merendah diri saya menjadikan tempat dan waktu majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ucapan kita terima kasih kepada beberapa acara dan juga ucapan selamat dan selamat pada wakil daripada kedutaan dan juga para hadirin hadirat yang bersama kita pada pagi yang berbahagia. Lantunan demi lantunan yang telah kita ikuti bersama daripada dua kumpulan berjanji daripada surau Nur Sabah dan juga dengan kumpulan Debak atau Yasinan Debak yang telah kita ikuti beberapa lantunan dan qasidah yang isi dan kandungannya adalah untuk menyanjung dan memuji Sayyidina Rasulullah SAW. Ahbabana fillah, buyukana al-azza. Sejak kami melangkahkan kaki atau menginjak lokasi ini, begitu keluar daripada kendaraan, maka langsung disambut oleh kumpulan hadrah daripada sahabat-sahabat kita dengan bantuan qasidahnya sampai ke atas pentas ini. Jadi tadi saya melihat yang pertama kali yang agak menarik perhatian saya itu adalah pakat baldi. Itu pakat baldi namanya. Pakat baldi. Pakat atau berkat? Berkat. Jadi masing-masing dengan penampilan yang bagus. Ini dengan duta samudera yang ada di hadapan kita dengan backnya, dengan kipasnya, dan juga dengan sperminya, dengan sambalnya, dengan kecapnya, dengan pisangnya, dan juga dengan jeruknya, dengan bunga-bunga, dan juga dengan jeruk gemilang. Insyaallah tabarakallah. Jadi penampilan satu persatu daripada baldi atau pakat baldi yang ada di sana dan juga yang ada di bawah tadi itu penampilan yang cukup mengagumkan. Dengan penampilan yang kemas, cantik, indah, bagus,
dan juga boleh memberikan keceriaan, ketenangan dan kebahagiaan kepada kita yang memandang. Ini tidak lebih daripada Allah kita yang menyusun, kita yang merakit, kita yang memberi, dan juga kita akan menghadiahkan. Sejak daripada kita letakkan di sana, tetap ya dengan senyuman manisnya, dengan bunga plastik yang mekar, bunga plastik dan juga dengan disusun, dan juga dengan payung yang memainnya yang begitu bagus, tatapan yang begitu indah sebagai luahan terjemahannya untuk menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga dengan dekorasi daripada surau ini, itu dengan tirainya, dengan naksirnya, dengan bodinya, dan juga dengan tulisan-tulisan yang ditulis sampai pada tulisannya putih di situ, dan juga dengan kursi yang diletakkan di sini, dan juga dengan bunga-bunga palsu atau dengan bunga-bunga plastik yang walaupun dia plastik, tapi dia memberikan keceriaan, dia memberikan suatu keindahan. Dan juga dengan tatapan mata kita melihat, hati kita terasa berindang nyaman. Ini tidak lebih daripada plastik, tidak ada akal, tidak ada perasaan, nggak boleh ngobrol, tidak bisa bercakap, tidak dapat meluahkan hati dan perasaannya, tapi dia memberikan suasana pemandangan yang cantik dan indah. Pertanyaan kita, bagaimana kira-kira seketika dengan kita sama-sama merayakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan kita tidak mau kalau ternyata dengan seumpama bunga, dengan seumpama plastik, atau juga dengan duta samudera, dengan bentuk kapal yang akan berlayar menuju Malaysia atau menuju Indonesia, itu ternyata dengan tampilan yang lebih mempesona, atau juga dengan penampilan yang lebih bagus berbanding dengan kita-kitanya. Saat ketika kita dalam kehidupan beragama sebagai umat, saat ketika dengan kita dilahirkan di dunia sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala, maka juga dengan kita tidak kalah, bahkan lebih daripada itu, akan lebih menceriakan penampilannya, keberadaannya, pakaiannya, pikirannya, ekonominya, pergaulannya, kehidupannya. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab kita memiliki insan yang tidak ada tandingannya. Sayyiduna Rasulullah, dari sudut akhlak tidak ada tandingannya, ramah tamah tidak ada tandingannya, kemuliaan tidak ada tandingannya, ibadah tidak ada tandingannya, kemas, rapi, Masya Allah, tabarakallah, santun, penyenyum, tidak ada duanya di dunia. Tentu dengan kita, kalau pada beberapa waktu yang lalu saya di Malaysia itu juga di Nusantara, senantiasa selalu membahas satu perumpamaan yang sangat sederhana sekali. Jadi dengan saya diajak sama kawan-kawan, sama Jidul, naik kereta Rolls Rover. Betul sebutannya? Rolls Rover. Harganya 600.000, 700.000, 800.000 kalau yang baru. Kalau yang seket mungkin kurang daripada itu. Cantik. Agak-agaknya kira-kira kalau pada saat dengan produk Indonesia, kita tahu produk kita diantara daripada dua yang jualannya seperti pisang goreng, Mbak, Avanza dengan Innova. Kalau kita jalan di Jakarta, di Bogor, di Bandung, Kalimantan, di mana saja, di sana sini bahasa sini mungkin bersifat Belanda. Kalau dengan bahasa kita penjualan kereta Avanza itu seperti pisang goreng, ada di sana sini, murah dan mudah, Masya Allah, tabarakallah, dan juga memasyarakat. Tapi bagaimanapun Avanza asal produk Jepang, Toyota, dirakit di Indonesia, mesin Toyota. Tuh, kalau dibandingkan dengan BMW, dibandingkan dengan Rolls-Royce, dibandingkan dengan Jaguar, dibandingkan dengan Audi, dibandingkan dengan Lexus, Toyota Avanza masih jauh ketinggalan di belakang. Betul? Betul, jangan bilang salah. Ini betul, Masya Allah, tabarakallah. Kancil Malaysia harganya dahulu kira-kira dalam 25 ribuan. Sekarang diganti dengan pipa.
Betul, pipa harganya adalah 27 sampai pada 30 ribuan. Kemudian belanja kepada Alza harganya kira-kira dalam 60 ribuan. Belanja kepada Ezora harganya kira-kira dalam 80 ribuan. Coba kalau dengan Honda Accord harganya 160-an, dengan Camry 160-an, lebih-lebih lagi kalau dengan Jaguar, lebih-lebih lagi kalau dengan Ferrari dan juga dengan Lamborghini, harganya 2-3-4 jutaan, tidak kurang daripada dalam 7-8 M uang Indonesia. Agak-agak bagaimana kalau pada saat dengan seseorang tampil dengan Range Rovernya atau juga dengan Audinya, Masya Allah tabarakallah di jalan tol, sama-sama menggunakan smart tag, sama-sama laju, Masya Allah tabarakallah. Tapi ternyata di jalan tol, Alza yang harganya cuma hanya dalam 60 ribu dapat memotong atau membalap mengalahkan mobil yang harganya tidak kurang daripada dalam 700 ribuan seperti Hummer atau juga seperti Audi atau seperti dengan Mercedes S-Class. Kira-kira agak-agak memalukan tak pada perusahaan yang berkenaan? Malu. Jepun malu, kemudian dengan British malu, Jerman malu, Amerika malu. Ada 5 buah kereta mewah yang daripada Jepun, Lexus, yang daripada Amerika Hummer, yang daripada Prancis Bijut, daripada Jerman BMW, dan juga yang sejenisnya, dan juga daripada Italia Lamborghini atau Ferrari. Nomor 1 di kedua-duanya Lamborghini dan Ferrari. Taunya kancet. Lamborghini ketinggalan di belakang. Malu betul Italia. Malu betul Jepang. Betul-betul malu, kata mesin mungkin barangkali pada muka kepada perusahaan-perusahaan gede, pada perusahaan-perusahaan besar tadi itu. Kenapa? Sebab dengan mobil-mobil, dengan kereta mereka jauh ketinggalan, dipotong sama Pradua, dengan kancilnya, dengan Alzanya, atau dengan Proton, itu dengan wajahnya, atau dengan pedananya, ataupun juga dengan jintu buatan mana? Pradua, Proton, atau dengan jintu, dengan Efreto misalnya. Masya Allah tabarakallah. Oke. Ini kita sampai pada kebijakan kita. Kalau seperti itu, perusahaan-perusahaan besar merasa malu karena dengan produk mereka tidak berkualitas, tidak berkualiti, tentu juga akan memalukan zat Allah yang Maha Agung. Dan juga dengan insan yang tidak ada tandingannya, kalau pada saat dengan umat manusia tampil tidak sopan, dengan akhlak perilaku yang tidak baik, atau juga dengan kehidupan yang tidak keruan. Ini bukan lagi produk Jepang, bukan lagi produknya Jepun, bukan lagi produknya Eropa, bukan lagi produknya Amerika, tapi kalian itulah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Maka kita tunjukkan kebijakan kita, kebeningan kita, ketenangan kita, keikhlasan kita, kehusuan kita, ibadah kita, sopan santun kita. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, yang dengan kita bukan diproduk daripada Kelan Proton, bukan daripada pabrik Toyota, bukan dibuat oleh Jepang dan Amerika, tapi kita adalah ciptaan Ahkamul Hakimin, ciptaan Allah Jalla wa'ala yang pertama. Kemudian dengan kita dibimbing, diberikan pedoman hidup oleh insan yang tidak ada tandingannya. Insan berapa kali yang tadi disebut oleh moderator kita tadi itu, insan yang kita harapkan syafaatnya, insan yang paling bening, insan yang paling mulia. Maka dengan kita ingin terimbas dengan kebaikan-kebaikan yang nanti kita miliki, agar dengan kehidupan kita bukannya semata-mata untuk makan, bukannya semata-mata untuk bekerja, bukannya semata-mata untuk mendapatkan duit. Yang akhir-akhir ini daripada pihak keimigrasian Malaysia, daripada imigrasi Malaysia memburu mencari warga-warga haram atau pendatang haram barangkali dengan istilah di sini, Masya Allah tabarakallah,
yang walaupun dengan kita tidak ada permit, yang walaupun dengan kita tidak mempunyai dokumen yang betul, yang walaupun dengan kita tidak memiliki paspor atau juga dengan KTP atau juga dengan IC, tapi tetap kita diberikan wewenang dan kebebasan untuk kita bernapas, untuk kita menghirup udara, untuk kita melihat, makan, minum, mendengar itu dan ini. Itu adalah di antara daripada karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang kita harapkan, kalau tadi dengan parkat badi boleh tampil dengan bagus dan juga dengan botol-botol air yang dibalut dengan kain atau juga dengan seputangan merah, kelihatan cantik, kelihatan serasi, maka dengan saya, dengan kita semuanya, dan juga dengan lantunan kasidah yang telah kita lantunkan bersama. Jadi yang pertama, Allah sudah lupa dari itu. Salatun bisalamil mubin, dan seterusnya. Masalah kepada Allah merdu sekali. Agak-agaknya secara jujur, dengan perasaan, saya terus terang pada masa berdiri tadi itu betul-betul tergugah hati dan perasaan setelah melihat benda-benda yang ada di situ. Kalau saatnya Nabi kita hadir, dia boleh menceriakan kepada baginda Nabi seketika dia tampil dengan kemas rapi dan bagus. Tanya kepada diri kita. Tadi saya tengok pojok sana yang merokok. Seketika selatan sedang berlangsung di sini. Itu ada budaya perlu kita padamkan, kita musnah, kita gusur dan kita usir daripada majlis-majlis yang sumpah. Jadi kalau dengan bahasa tega, kok tega banget? Seketika dengan kita melanturkan salawat, ternyata dengan kita sedang merokok. Mana rasa segan kita, mana rasa sopan santun kita, mana rasa hormat kita kepada para hadirin yang hadir. Jadi kalau dengan gambaran sederhana, dengan kita di sini, kalau dengan bek duta samudra, dan kalau dengan badi boleh tampil dengan bagus. Kalau seandainya dengan baginda pun baginda akan merasa ceria dan juga akan merasa bahagia. Jadi dengan bahasa baginda, mungkin dengan luahan hati dan perasaan daripada beliau, bagaimana dengan plastik, bagaimana dengan bunga, bagaimana dengan supermi, bagaimana dengan sambal, bagaimana dengan lici. Kayaknya ada belacannya juga di situ. Sebab sama kata belajar tidak asuh. Syarat yang pertama adalah belajar, baru sudah. Saya pikir dari tadi semen ini. Yang penting cantik, yang penting bagus. Saya pikir seperti pada hari perayaan 17 Agustus, jadi kalau digoyang-goyang hancur semuanya. Tak masalah. Yang penting keceriaannya. Bagaimana dengan kita dapat meluangkan rasa mahabbah dan rasa kasih sayang kita kepada baginda ya baginda Nabi. Inilah kawan-kawan yang mampu kami laksanakan. Pengen juga kita tampil sebagaimana Putrajaya. Pengen juga kita tampil sebagaimana suasana di Shah Alam, dengan apartemen yang bagus, dengan penampilan yang bagus, dan juga dengan bangunan yang bagus. Tapi apalah artinya kalau hanya setakat dengan apartemen atau dengan apartemen yang bagus, bangku yang bagus, lokasi yang bagus, sarana yang bagus, kalau dengan hatinya tidak bagus, kalau dengan amalnya tidak bagus. Kepada yang masih minum, jangan sekali-kali minum dengan menggunakan tangan. Sedih kesan bagi Nabi. Ini kita rayakan pada hari ini. Bahkan kata orang Malaysia, pada saat kita merayakan hari keputraan, hari kelahiran baginda Nabi, ternyata kita melakukan satu perkara yang walaupun kecil, tapi Nabi kita berupaya untuk memberantas, untuk memberantas perkara kecil tersebut. Pembudayaan menggunakan tangan kiri dengan perkara-perkara yang mulia.
waktu kita makan, waktu kita minum, memberi, menerima, pakai baju, pakai celana, pakai sendal, pakai sepatu, itu dengan kita selayaknya kita dahulukan yang kanan, kemudian pada waktu kita menangganya kita dahulukan yang kiri, kanan waktu masuk masjid, kiri waktu kita keluar, kiri waktu masuk ke WC, ke tangga, juga ke bilik air, kanan pada waktu kita keluar, agar dengan luahan marhaban yang telah kita lakukan bersama, dan juga dengan kasidah, dan juga dengan pukulan terbang yang bagus dan rapi tadi itu, Masya Allah tabarakallah, dengan pukulan yang kemas, dengan terbang yang bagus, dan juga dengan lantunan kasidah yang menyanjung dan yang menggugah, dan waktu yang sama perilaku kita menyenangkan dan membahagiakan baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Biasanya pemain musik atau dengan lagu-lagu rock, lagu apapun yang dipersembahkan oleh seseorang, maka mereka akan bisa menserasikan pukulan terbang, nada, melodi dengan nyanyi yang dipersembahkan. Kalau saya pilih satu buah lagu, boleh masuk insyaallah? Okay. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana, tuqna lik wal hawa
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Itu luahan hati dan perasaan kita kepada Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, wahai kota Madinah, wahai kota Madinah. Ya dawal ayana, wahai penyembuh orang sakit. Bagaimana kira-kira dengan perasaan kita tidak akan subuh yang seketika dengan kita boleh berhadapan dan juga boleh menatap kubah baginda Nabi dengan lantunan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Ashrafah Khalqillah, Assalamualaikum ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Kita sekarang sedang berada di mana? Jauh jarak perjalanan kita dengan Taibah, dengan kota Madinah lebih daripada perjalanan 10 jam. Jadi daripada kumpulan boyan yang pertama kali memperkenalkan kaseda Ayyuhal mustaqula tanami hadhil anwaru di salami an qaribin anta fil harami inda khairil urbi wal ajami. Lagunya sama dengan Imam Rusdi. Itu adalah Syekh Zaini Bawayan. Masyaikh Mekah, guru-guru saya bahkan yang sebelumnya lagi, Syekh Omar Hamdan dengan Syekh Hasan Masyar, dengan Syekh Ismail Usman Zaid, Abdullah Al-Lahji, dan juga dengan ulama-ulama lainnya seperti yang mendapatkan dorongan sebagai salah seorang daripada wali kutub, itu dengan Syekh Amin Kutubi yang dengan kasidah-kasidah senantiasa dilantunkan, itu yang senantiasa mundar-mandir ke sana dan kemari. Hadir di majlis-majlis yang seperti ini adalah Syekh Zaini Bawayan. Pernah dengar? Ada salah seorang, tapi bukan Bawayan di sini, Bawayan di sana. Bukan Bawayan yang di sini, masalah merdu sekali. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana stokna lek. Sesungguhnya kami betul-betul menunjukkan bagaimana hati kita tidak tergugah. Yang pada saat dengan kita duduk, kalau kita melirik menengok ke sebelah samping kiri kita, di sana kubah baginda Nabi, makam beliau dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar. Kalau pada itu dengan kita melihat ke sebelah kanan, di sana terdapat beberapa tiang yang satu persatu daripada tiang itu mempunyai sejarah tersendiri. Ya, kalau pada itu kita beranjak ke belakang sedikit, antara kubur dengan mimbar Nabi kita bersabda, ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara kuburku dengan mimbarku itu terdapat taman-tamanan surga. Siapa yang tidak merasa bahagia seketika berada di situ? Tapi masya Allah, tabarakallah, boleh kita pastikan tidak kurang daripada 80% daripada penduduk dunia Islam di seluruh dunia mungkin tidak berpeluang untuk berdiri, bermuajahah, berhadapan untuk mengucapkan dan melantunkan penyaksiannya dengan kenabian baginda Nabi akhir zaman, dan juga untuk melantunkan salam sejahtera kepada beliau dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi yang walaupun demikian, dengan perantaraan SMS, dengan Facebook, dengan netbook, dengan IP, dan juga dengan peralatan komunikasi yang seumpamanya, yang dengan kita telah diperkenalkan atau telah terinsikan suatu hakikat. Nabi kita bersabda, dari sudut manapun, dari kampung manapun, dari daerah manapun, daripada lokasi mana saja, ya walaupun seketika kita berada di ujung dunia, lantunan salawat dan salam kita daripada sana seketika itu juga akan didengar dan juga akan disambut oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Kita yang kecil banyak dosa, lengah, lalai, dan juga dengan bermacam-macam kesalahan dan juga dengan bermacam-macam kealpaan yang senantiasa menyeluruh kehidupan kita, ternyata dengan salam kita disambut, ternyata dengan salawat kita dibalas, ternyata dengan keceriaan kita sampai seketika itu juga dengan lantunan jawabannya daripada baginda Waalaikumsalam. Jadi tadi cukup menggugah hati dan perasaan seketika kita sama-sama berdiri. Tapi lagu tadi itu susah diikuti tuh. Ada lagu yang agak fresh sedikit, yang laju macam itu lagu berjanji, lagu lama. Marhaban ya
tuh. Jadi kita lagu yang kelihatan agak klasik sedikit, agak keren sedikit, yang mudah diikuti oleh orang-orang semuanya. Yang mana kira-kira yang mudah-mudahan dengan salam sejahtera kita di sini, kalau dengan kaum Ansar dari segenap lapisan masyarakat daripada waktu mungkin kira-kira dalam jumlah 3.000-an. Tadi saya diberitahukan oleh ketua kampung, warga kita di sini ada dalam 1.500-an, campur dengan anak dan cucu, semuanya kira-kira dalam 3.080 orang. Itu masih belum termasuk yang dalam kandungan, Pak. Yang dalam kandungan masih banyak lagi. Kalau seandainya ada 200 saja yang hamil, berarti akan bertambah menjadi pada 3.280. Ini itu belum lagi kalau kembar, masya Allah tabarakallah. Jadi ini dengan kita sudah tua, masya Allah tabarakallah. Kalau dengan kita tidak boleh menceriakan, menyenangkan baginda Nabi dengan sembahyang, dengan puasa, dengan sedekah, dengan zikir, dengan tasbih dan juga dengan takbir. Tapi kita Allah bagi satu kekuatan dan juga bagi satu kelebihan. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah kita berkahwin dengan pasangan istri, dan istri kita subur sekali. Masya Allah tabarakallah, begitu kita letakkan benih di sana, ternyata dia ada hamil. Sekarang anak yang keberapa? Baru anak yang ke-9. Masya Allah tabarakallah, baginda seronok sekali, senang betul. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak mau ada yang sebelah situ tuh, yang sebelah muslimat di sana lebih ramai daripada sebelah muslimin yang di sini. Lebih ketat lagi yang di depan belakang, di bagian belakang itu. Kalau di sini kira-kira ada dalam 700-an, di sana mungkin ada dalam 800-an. Banyak. Kalau sini 500, insya Allah di situ ada dalam 650. Gimana kira-kira? Saat ketika majelis berlangsung, kami akan cerita. Bang Sanusi nanti masuk dalam Facebook, nih kado-kado duta samudra. Ini tak ada. Kita dalam berapa kali putar Nusantara, dan juga kita sudah keliling. Saya sudah kemana-mana, ke Kucing, Sabah, bentar lagi kita ke Labuan, bentar lagi kita ke Meri, tapi belum ada duta-duta samudra yang ada di sana. Syarat dengan barang keperluan, pisang ada, kemudian dengan jeruk ada, kemudian dengan sarung pun juga ada. Jadi kalau seandainya pengen mau istirahat, mau tidur, ada sarungnya. Kalau seandainya kebetulan mau belanja ke pasar, ada bagnya. Nah, itu sudah lengkap semacam itu. Masya Allah tabarakallah, ini satu kelainan. Tujuannya tidak lebih daripada untuk kita menceriakan, dan juga tidak lebih daripada untuk kita wujudkan suasana ceria dan bahagia di kalangan kita. Gimana kira-kira kalau pada saat dengan kita boleh membahagiakan baginda Nabi? Kalau dengan wakil kedutaan saya rasa, wakil kedutaan pun rasa bersesini, rasa seronok juga kan, rasa bahagia, rasa nikmat, disambut, dan juga diberikan suatu penghormatan dan penghargaan untuk kita menyampaikan kata-kata kita tadi itu di sini, kita betul-betul merasa dihargai. Bagaimana dengan kita juga harus mampu untuk menceriakan, menyeronokkan, membahagiakan, menyenangkan baginda Nabi. Yang satu tampil dengan sedekahnya, yang satu tampil dengan duitnya, yang satu tampil dengan ibadahnya. Pak kaki ke sila Pak, kalau enggak patah. Yang satu tampil dengan adab dan hormatnya, yang satu tampil dengan sembahyangnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah rakaat yang ke-100. Masih belum habis lagi. Masih ada 200 rakaat. Itu dengan Imam Ahmad ingin tampil menceriakan dan menyenangkan baginda Nabi dalam satu lantunan hadis, terpulang kepada Anda. Tapi yang secara pasti sembahyang itu adalah sebaik-baik amalan, mungkin Anda memperbanyaknya ataupun juga Anda mengurangkannya. Dan juga pesan Nabi kita kepada Sayyidina Sauban, tak minta duit, tak minta pelaris, tak minta permit, tidak minta IC, tidak minta izin tinggal, tidak minta paspor, tidak minta KTP, dan juga tidak meminta permintaan yang seumpamanya. Seketika Nabi kita berikan tawaran istimewa, Sauban, minta apa saja yang dengan saya. Coba sebutkan. Jadi kata Sayyidina Sauban, tidak sebut dunia, politik, pengen mau jadi anggota DPR, pengen mau menjadi duta, pengen mau menjadi menteri, pengen mau jadi gubernur, tidak.
Jadi kata Sayyidina Soban, saya pengen agar bersama Rasulullah nanti di dalam surga. Rasanya itu kita juga punya keinginan yang sama. Akan dengan kita inginkan yang selain daripada itu. Tuh ngapain pakai biji putih? Pakai biji putih, sorban hijau atau dengan selendang hijau atau juga dengan baju seragam sebelah putih. Jangan lupa besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Jumat itu juga pakaiannya seperti ini, serba putih. Baik itu daripada kedutaan kita di sini, staf-stafnya daripada duta, atau juga di kalangan warga masyarakat Malaysia sendiri, diantaranya dengan Datuk Syarul Jenderal Pengawal Sultan Iskandar selama tidak kurang daripada 1 tahun pun juga dengan pakaian yang sama, serba putih, untuk kita tampil sebagai tetamu istimewa Allah di dalam masjid pada hari Jumat. Bukan hanya pada masa kita berkasidah saja, itu pakaian khas kita Nabi kita sukai. Ilbasu min siyabikumul bid wa kafinu fiha mautakum. Pakailah daripada pakaian kamu yang berwarna putih dan kafankanlah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini andil kita untuk menceriakan, untuk menenangkan. Tuan Haji, tuan, atau dengan bahasa kita kakek, kira-kira dari sudut mana saja kakek sudah dapat menceriakan dan menyenangkan Rasulullah SAW. Daripada kelapa sawit, saya tidak punya sawit. Daripada getah, saya tidak punya kebun getah. Daripada harta, saya tidak punya duit. Daripada sembahyang, saya orangnya sudah hampir lumpuh. Daripada puasa, saya ada gastrik, ada penyakit mah. Daripada apa saja, diam kakek tadi itu. Kata kakek mungkin tidak ada lah yang bisa dibanggakan. Kalau Allah ada, saya punya anak 19 dan cucu 69. Oh, bagi Rasulullah sekali 19, iya ya Rasulullah, 19 mulut yang bersalawat, 19 mulut yang mengucapkan la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasul. Oh, kita senang dengan kakek tadi itu atau dengan tuan tadi itu. 19 pasukan, lebih daripada kesebelasan bola sepak. 19 orang kali dengan cucu 60-an sampai lupa. Entah cucu anak yang dari mana, nanti nama siapa, sampai tertukar-tukar semacam itu. Oh, kalau seandainya yang 70-an tadi itu tidak keru-keruan, tidak semuanya kaki masjid, tidak semuanya bagus, tidak semuanya ibadah, tidak semuanya orang yang mulia, tak mesti jumlah bilangan yang ramai itu sudah cukup membanggakan. Sebagaimana ingin saya sebut tadi itu, ulang masuk dalam Facebook kita. Masya Allah tabarakallah, perayaan Maulidan Rasul di Surah Nur Sabah ramai banyak. Ya walaupun sebagian yang datang cuma saya pengen melihat wakil duta dan mungkin ada satu tuntutan untuk dokumen, untuk paspor dan juga dengan yang sejenisnya, bukan untuk meraihkan maulid. Kita ada urusan dengan bapak, pengen melihat Nuruddin itu macam orangnya. Udah tua, udah beban. Udah tua, sudah berubah, sudah lebih usia daripada 53 tahun, punya anak lebih daripada 11 orang dengan yang mati, dan juga punya istri masih belum cukup 4. Sebenarnya bukan saya saja punya pikiran semacam itu akan gedotan pun juga punya pengenan yang sama, pengen 2, 3, 4 sebab jatah kita laki-laki sampai 4. Tapi karena kita ditimpa 2 penyakit, kata orang Malaysia, penyakit yang pertama TB dan penyakit yang kedua CD. Penyakit yang pertama yang menimpa bapak-bapak itu adalah TB, ada takut bini. Penyakit yang kedua CD, artinya sayang bini. Jadi akhir-akhir ini saya jumpa dengan ketua polis kita dari Simba juga Pak itu. Belum juga cukup semangat. Jadi kata beliau, Nur, sebenarnya saya bukan takut bini, cuma istri saya berani dengan saya. Itu saja masalahnya. Saya nggak takut istri, nggak takut bini, cuma dia berani dengan saya. Itu saja masalah. Nah, Bapak jadi yang penting bagaimana kita harus ada andil. Nah, jadi dengan sinar sobat itu bagaimana mereka Allah Taala kalau seperti kita kepanasan di situ.
tak apa, sekejap saja, tak lama mana panas, atau beranjak ke depan sedikit berapat-rapat. Ini dalam rangka untuk memperingati hari junjungan atau kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau pada saat ditanya tadi, nanti pernah kepanasan tak, pernah letih tak, pernah jenuh tak, pernah capek tak? Jadi kata mereka dalam rangka apa? Pernah ya Allah, pernah wahai malaikat. Itu dalam rangka apa? Oh dalam rangka senam aerobik. Hai hai hai. Oh dalam rangka apa? Dalam rangka kaset dengan Raja Dangdut Roma Irama Jakarta, ibu kota Indonesia. Wah, semuanya menyanyi. Dalam rangka apa? Kata mereka, awak kepanasan. Itu dalam rangka dalam rangka mengikuti atau kena terlibat dalam salah satu daripada kesebelasan Indonesia yang bertanding di Senayan Jakarta. Indonesia kelas 1 pada itu. Kita ini kalah melulu, kenapa? Jadi kenapa? Bingung juga. Pada masa kita di Arab Saudi, masa tahun 74-75an, saya ke Mekah tahun 74. Pada masa itu kita lawan Arab Saudi, orang Indonesia, kita ada lebih daripada 135 juta penduduk Indonesia. Yang 135 juta tadi itu ternyata dikalahkan oleh yang penduduknya tidak lebih daripada 8 juta saja. Kita pada itu bertanding dengan Arab Saudi 11-0. Kok gimana begitu? Ya Allah ya Rahman Rahimin. Kesimpulan untuk pusaran yang kedua, tidak penting kalau di dunia kita kalah, dari sudut ekonomi kita ketinggalan, dari sudut kehidupan kita ketinggalan, rumah kita biasa-biasa saja, penampilan kita biasa-biasa saja, penghasilan kita biasa-biasa saja, kita warga kampung, muka biasa, penampilan biasa, kehidupan biasa, duit pun juga ya alhamdulillah cukup. Tapi jangan sampai juga biasa dengan ubudiyah. Jangan sampai juga biasa dengan zikir tasbih dan tahmidnya. Jangan sampai juga biasa dengan pengabdian dan juga dengan luahan mahabbahnya kepada baginda Nabi. Kita harus jadi luar biasa. Kalau di dunia kita apa adanya, harus kita memiliki segala-galanya nanti di akhirat. Dan dengan kesempatan tersebut Allah berikan kepada kita semuanya. Nabi kita bersabda, kalau pengen bersamaku nanti di dalam surga, a'inna ala nafsika bikasratis sujud. Hendaklah kamu banyak-banyak sujud, banyak-banyak sembahyang. Ada yang sampai 100 rakaat, 300 rakaat Imam Ahmad, ada yang sampai 1000 rakaat. Jadi kita jelas tidak mampu. Kalau dengan kita ganti dengan tasbih. Jadi rokok kita kurangkan daripada 1 bungkus kepada 5 batang saja, daripada 5 batang menjadi kepada 3 batang, daripada 3 menjadi kepada 1, menjadi kepada berhenti total. Sebab dia menyita waktu kita yang pertama dan juga mengganggu, memberikan kesan dan dampak negatif kepada kesehatan kita. Bukan cuma hanya membakar tembakau, tapi dalam waktu yang sama juga membakar kesehatan, membakar duit dan juga membakar jantung. Jadi ini diantara daripada perkara yang patut untuk kita renungkan. Bagaimana agar dengan kita senantiasa tampil harum, kemas, rapi, masya Allah tabarakallah, dengan bau-bauan yang kalau pada saat dengan seseorang menyelami kita akan keciuman bau yang harum, itu adalah ibadah. Dengan senyumannya itu adalah ibadah. Dengan kebeningannya itu adalah kebaikan. Itu terjemahan mahabbah yang sebenarnya kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi lillah. Alaika sallallahu ya khaira khalqillah
kita meninggalkan lokasi atau halaman daripada surau Mulus Sabah, maka yang kita harapkan bahasa kita di sini sedikit sebanyak kita juga terimbas dengan curahan rahmat dan maghfirah yang Allah limpahkan dan yang Allah turunkan kepada kita. Kita tidak mau kalau dengan limpahan rahmat itu ternyata tercocokkan kepada duta samudra ataupun juga dengan bagi-bagi yang ada di sana dengan warna-warni yang beraneka ragam warna, atau juga kepada payung, pada kemah, kepada tenda, pada lokasi juga pada tempat. Kita inginkan firman Allah yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita memang betul-betul juga terimbas dengan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Saya nak bercerita dua lantunan cerita. Yang pertama, cerita daripada India Pakistan. Dikatakan ada dengan satu ekor anjing yang senantiasa menyala, bergonggong, gonggong bergonggong, hongkong. Ketemu siapa saja dia mesti gonggong seperti itu. Dengan kiainya, dengan habaibnya, dengan duta juga, dengan brigadier jenderalnya, mayor jenderal, beda-beda. Pokoknya siapa saja yang lewat di kawasan situ, di lokasi sana, ketika lewat depan anjing, anjing itu akan menjerit. Masya Allah, pencuri. Sepatutnya anjing itu ya paling tidak toleransi lah. Ini kan siapa dulu, kalau pencuri, oke. Tapi kalau saya mau ke masjid, assalamualaikum. Enggak bedakan, enggak dibeda-bedakan, semuanya diceritain seperti itu. Coba lihat, pahami dan diamati. Masya Allah tabarakallah, bahasa Malaysia, anjing yang sansing, yang nakal, kurang asam, kurang garam, ya seperti itu. Begitu dengan salah seorang ulama, setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, ini juga kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ini kiblatnya kemana sebenarnya? Situ. Ini kita di belakang surau kah, di depan kah, di mana sebenarnya? Depan. Jadi yang surau itu yang mana? Kan nggak ada apa dalam situ. Sini kita di belakang. Ini halaman belakang kan, belakang surau. Kiblat ke sana. Oke. Jadi setelah selesai salat dengan zikiran dan tasbihnya, yang perlu juga kita tanyakan tentang sembahyang 5 waktu. Itu aset kita. Tadi malam saya katakan aset kita. Tadi malam kita di mana ini? Kita di Masjid Khairiyah. Sebelumnya siang kita di Bangi. Aset kita sekarang bukan dengan sembahyang, bukan dengan haji, bukan juga dengan puasa, bukan juga dengan zakat. Kalau dengan seumpama haji, mungkin banyak di kalangan warga Bawean yang meninggal dunia sebelum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ini pasti. Saya berani pastikan seperti itu. Kalau kita punya duit banyak pun mendaftar tahun ini, mungkin kita akan diberangkatkan pada tahun 2025. Di Indonesia, Pak, di Kalimantan Selatan, belajar masih sasa daripada Padal, di Amuntai, Kabupaten Amuntai, kalau kita daftar tahun ini, itu baru bisa berangkat kira-kira dalam 11 tahun, 13 tahun ke depan. Ya, ada ONH Plus, ONH Pulus. Kalau yang dengan Pulus itu bisa berangkat, tapi sekarang sudah ke 100 juta 30.000 RM. Baru kita bisa berangkat, boleh berangkat seketika atau pada tahun itu juga. Jadi daripada haji kita tidak boleh berharap. Daripada puasa kita tidak bisa puasa. Puasa kita paling Ramadan. Senin Kamis bukan tidak bisa puasa, tapi kita kalah dengan roti canai, dengan nasi lemak. Ada lagi nasi Pak di KL namanya nasi ameng Pak, nasi ameng. Nasi ameng, enak, masya Allah, enak sekali. Kata orang Malaysia, tumbang kita dengan nasi kerabu, dengan nasi kandar, dengan nasi dagang, dengan nasi goreng dan lain sebagainya. Harapan kita yang satu-satunya daripada sembahyang. Sebab sembahyang dalam segala aspek, dalam semua keadaan, sehat, sakit, baik, buruk, dalam keadaan seperti apa saja, laki-laki perempuan tidak ada bedanya. Kalau tidak mampu berdiri, berduduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, telantang, tidak bisa telantang, dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat, dengan gerak, dengan mata,
tidak bisa dengan mata sembahyang dalam hati. Kalau nggak bisa juga, baru kita mati. Tanyakan, kira-kira yang di waktu sembahyang itu sudah tidak kita laksanakan secara berjamaah untuk warga Bawean semuanya. Untuk warga Bawean semuanya yang ada kira-kira dalam 2.000-an orang laki-laki, sudah tak atau 1.500 sudah tak yang 500 sembahyang itu kita kerjakan secara berjamaah. Sebab dengan baginda Nabi yang tadi baru saja kita sebut, beliau sebagai apa, insannya seperti apa, berencana untuk membakar tempat kediaman mereka yang meninggalkan salat berjamaah. Saya kumpulkan anak-anak remaja, terus melaksanakan sembahyang berjamaah bersama kami. Setelahnya itu saya perintahkan mereka untuk mengumpulkan bahan-bahan bakar untuk membakar tempat tinggal, tempat-tempat kediaman orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Jadi kata salah seorang daripada sahabat, la yatrukuha, tidak akan meninggalkannya illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali dengan seorang munafik yang memang dikenal pasti kenifakannya. Walaqad ra'aitu, aku melihat seorang laki-laki tua yuhada, dipapah antara dua orang laki-laki, digotong, dipapah kanan kiri, kaki sudah tidak dapat digerakkan, kaki sudah tidak bisa dilangkahkan, tapi tetap saja tidak mau kalau sampai meninggalkan sembahyang berjamaah. Itu harapan kita satu-satunya. Sebab kalau dengan rukun Islam yang seterusnya, sembahyang yang kedua, puasa yang ketiga, zakat yang keempat, haji yang kelima, daripada 3 rukun Islam tadi itu tidak bisa dijadikan patokan atau kita tidak bisa bergantung. Sebab kenapa? Kalau dengan haji banyak syarat dan juga banyak perkara-perkara yang perlu kita persiapkan. Kalau dengan puasa gestrik, kalau dengan zakat tidak punya duit kita hanya untuk keperluan kita saja. Maka jangan sampai satu-satunya harapan yang kita harapkan itu adalah sembahyang. Jangan sampai dengan sembahyang kita jadi tidak keru-keruan, kerjakan secara berjamaah. Jadi pada saat kita tampil ke rumah siapa saja, betulan dengan kita sampai pada jam 3 pagi, ketok pintu. Assalamualaikum. Selamat tuan rumah, dilihat daripada kaca dalam. Oh, ini Haji Maskur, ada urusan mau minta paspor. Ini Haji Maskur, ini Enci Ali. Ketahuan kemarin sudah telepon saya, dia ada keperluan dengan kedutaan mau bikin KTP dan juga surat beranak atau surat lahir, akta kelahiran. Mungkin sama kedutaan nggak dilayan. Kenapa nggak dilayan? Satu, bukan jam waktu kerja. Yang kedua, tengah malam. Dan yang ketiga, datangnya cuma hanya sendirian. Logik, betul. Coba kalau pada saat yang kita hadir, semua warga Bawean datang ke kedutaan atau datang ke Istana Merdeka untuk ketemu dengan Bapak Susilo Bambang. Ya walaupun jam 3-an, begitu dengan bodyguard security, lihat, tengok sejumlah sekian tidak kurang daripada 2.000 orang yang datang, pintu gerbang akan dibuka. Paling tidak kita akan dipersilakan masuk. Yang walaupun urusan kita akan diurus belakangan. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Mungkin ada ketua kampung, ada RT, ada bupati, ada camat, bahkan juga ada gubernur. Dari sejumlah sekian banyak tadi itu, kalau tidak dilayan pun, pintu gerbang akan dibuka dan kita akan dipersilakan masuk. Begitulah perumpamaan sembahyang berjamaah. Kalau pada saat kita tampil di hadapan Allah sendirian saja di rumah, ikhlasnya tidak ada, khusyuknya tidak ada, tadaburnya tidak ada, kemudian dengan tadallul dan ingkisannya itu juga tidak ada. Atas pertimbangan apa sembahyang kita akan dilihat dan juga akan diterima oleh Allah. Tapi kalau pada saat kita datang rombongan dengan salat berjamaah, memang saya kurang ikhlas. Di situ ikhlasnya, di sini tawadhunya, di sana tadallulnya, di situ dengan tadaburnya, di situ dengan kebeningannya, itu dengan ketulusannya, itu dengan tilawahnya, itu dengan bacaannya, itu dengan pengorbanannya, itu dengan perjuangannya. Daripada kumpulan yang lengkap tadi itu akan menjadi asbab sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Imam Ar-Rusli, ya Tahir, ya Sanadi.
selesai dikir tasbih tahmid dan takbir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Pak Kiai tadi itu di dalam masjid katakan juga di dalam surau, seusai salat berjamaah dilaksanakan bersambung dengan zikir tasbih tahmid dan takbir dengan lantunan doa penutupnya, maka pada waktu menuju pintu keluar sudah di situ. Kalau pada waktu kita keluar daripada surau, diingat. Kalau pada waktu kita keluar daripada masjid, jangan lupa dahulukan kaki kiri pada waktu kita keluar. Sendal kita, selipar kita, kasut kita, sepatu kita sudah ada di luar, kaki kiri sudah kita keluarkan. Kalau kotor kita pijak sendal kita sudah kiri, maka begitu kita ulurkan yang kanan, langsung yang kanan masuk ke dalam sepatu kita atau sendal kita. Begitu nanti kita pada waktu memakai sendal, di waktu memakai selipar kanan, di waktu memakai menyusul dengan yang kiri, kiri didahulukan di waktu menanggalkan dan juga menyusul dengan yang kanan. Begitu pagi tadi itu keluar daripada masjid, tatapan pertama mata melihat kepada anjing yang nakal tadi itu. Dengan tatapan pandangan orang ahli zikir, tatapan daripada ahli ibadah membuat akhlak anjing tadi itu menjadi bagus. Jadi siapa sih yang udah mandi tiap bening, assalamualaikum. Siapa sih yang lewat? Kalau dulu, coba bayangin, pikir, kalau tatapan pandangan orang soleh kepada anjing boleh membuat berubah akhlaknya anjing, kelakuannya anjing, kesangsingannya anjing, bagaimana kira-kira kalau dengan manusia yang ada iman dan yakin? Satu cerita, Masya Allah, tabarakallah, tatapan daripada pandangan orang saleh kita sangat-sangat menginginkannya.
Kenapa? Sebab pandangan daripada orang yang matanya senantiasa baca Quran, yang senantiasa baca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangan mata yang seperti itu kadang-kadang kesan positifnya kepada kita lebih berarti daripada ibadah sampai sekian hari atau bulan. Cerita kedua, ini daripada Habib Hasan Bahar. Pernah dengar nama tempat Yaman namanya Tarim. Tarim. Jadi di sana, ya biasalah kita di Indonesia juga seperti itu, tidak ada bedanya dan di mana-mana. Bahkan di Malaysia itu juga ada. Bahkan banyak kita dengar cerita-cerita seperti itu. Kita di Indonesia masih cukup lumayan. Kotak-kotak empat selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kotak empat itu akan kita jalankan. Di Kalimantan secara jujur, insya Allah Pak, begitu salam, kotak infak, celengan atau dengan yang dijalankan itu berjalan, dia berjalan sendiri. Daripada tangan ke tangan didorong, ditolak, tolak, dorong sampai ke ujung. Kalau sudah sampai ke ujung sat, transit di situ. Begitu juga dengan sat-sat yang berikutnya. Kita di Malaysia tidak bisa seperti itu. Di OSG diinformasikan beberapa kali. Kalau tidak dipegang kantongan plastiknya, itu bakalan kabur, itu bakalan hilang. Mendingan di tempat kita, alhamdulillah untuk yang itu tidak ada yang mengusik. Tapi kalau untuk kipasnya, sound systemnya, kalau pintu masjid tidak dikunci, kadang-kadang dilalap habis semuanya. Tapi dengan kotak infak itu, masya Allah tabarakallah, di sini kalau tidak dipegang akan kabur. Jalan, keluar. Akhirnya sampai ke Putrajaya. Masya Allah tabarakallah. Jadi tujuan datang ke majlis zikir, ke majlis ilmu, ke majlis mau'izah hasanah tidak lebih daripada untuk mencuri. Dan kegemaran mencuri itu termotivasi dengan khutbah daripada hadis dan ceramah daripada kiai. Pengunjung daripada ceramahnya kiai, pilihlah yang baik-baiknya, ambil yang eloknya, ambil yang bagusnya dan tinggalkan yang buruknya. Jadi kata pencuri itu pakai pesan sama saya, sudah yang bagus itu diambil, sudah yang rusak itu dibiarin saja. Sebab kata pakai ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirnya tiap orang yang buat sepatu bagus, kasut yang bagus habis, yang ketiga cuma yang buruk-buruknya saja. Itu kata dia nasihat pribadi khusus daripada Bapak Kiai buat saya. Jadi tujuannya untuk nyuri sepeda motor, mungkin juga tuh dengan smarttek, mungkin juga tuh ada duit, ada dompet yang ketinggalan di dalam mobil. Tujuan tidak lebih daripada untuk itu. Pencuri hadir ke majlis tali tidak lebih daripada untuk mencuri, tidak lebih daripada untuk berbuat maksiat dan kemungkaran. Beberapa bulan tahun kemudian saat ketika meninggal dunia dimimpikan oleh salah seorang soleh, ternyata si preman, paham bahasa preman, cerita preman kan? Masih paham lagi Mbak, takut kalau orang bawah sudah lupa apa bahasa preman. Ternyata dengan preman, dengan samsing, bisa samsing tadi itu bilang dalam keadaan bagus, bening, tenang, bahagia, dengan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Pakai itu jadi bingung, heran, takjub, aneh. Gimana? Ente kan preman betul Pak Kiai, tukang curi kan? Iya. Yang merogol, yang memperosok, iya. Pakai semuanya itu saya lakukan. Oh kenapa kamu bisa begini? Bagus, tempatnya mewah, taman, air mengalir, indah sekali suasana yang tidak ada tadi kayak itu, jadi kaget. Jadi Kiai pun penasaran. Paham bahasa penasaran? Jadi tanya, saya mau bahasa Banjar ramai yang tidak paham bahasa Banjar. Kalau ngomong bahasa Bawian, saya yang tidak paham. Kalau mau bahasa Indonesia cuma Bapak saja. Kita beberapa orang dengan warga Indonesia di sini, sebagiannya sudah warga negara Malaysia. Ngomong dengan bahasa Malaysia bisa sedikit-sedikit. Jadi kita dapat campur baur dengan bahasanya. Ya Allah ya Rahman Rahim. Sampai kan yang tukang curi, yang pernah ambil duit dari ATM, betul. Yang pernah nempelin orang, iya. Yang pernah jadi copet, betul juga. Oh kenapa kamu bisa begini? Jadi kata dia, pada malam pengajian Habib Hasan Bahar di Yaman, yang pada hari itu saya juga nawaitunya mau mencuri. Nawaitunya mau nyuri sepeda motor, nawaitunya mau nyuri dompet, nawaitunya cari sendal-sendal yang bagus, nawaitunya cari kasut, cari sepatu yang indah.
Tapi pada saat saya sampai ke situ, saya juga terimbas dengan curahan rahmat dan maghfirah Allah yang melimpah kepada para hadirin yang hadir, daripada imbasan rahmat dan maghfirah yang melimpah kepada ahli majlis itulah yang membuat aku berubah total sehingga kembali ke jalan Allah, ila siratil mustaqim, jalan yang sebenarnya, dan mati dengan husnul khatimah. Itu imbasan rahmat. Ini pasti dapat. Niatnya macam-macam. Niatnya mau dapat juta samudra. Ini kira-kira siapa yang dapat? Saya ingin juga mau ngambil saja. Untuk saya, dia yang jujur. Untuk siapa sebenarnya? Untuk saya. Allah, ini kita gak usah pakai pesawat lagi kalau begitu. Nah, pas susah-susah naik Mas, naik Lion Air. Lion Air kadang-kadang mahal juga. Air Asia kadang-kadang mahal juga. Kalau Garuda dengan Mas memang sudah tidak bisa disentuh. Kemarin saya kesini Pak dalam 2.100.000 one way, 1 kali jalan saja. Kalau naik Mas Malaysia pun juga seperti itu, nggak ada di bawah daripada 1.500. Naik Lion Air 450, 500, tapi nggak ada layanan. Layan tapi nggak dilayan. Air Asia yang walaupun tidak ada layanan tapi masih bisa beli. Sekarang sudah alhamdulillah. Kalau memang, tapi ini yang ikhlas nih, jangan kena saya sebut-sebut tadi tuh. Nah, nanti saya jadi gak enak. Kalau memang benar niatnya awalnya sejak daripada awal, itu diserahkan kepada saya, yang satu diserahkan kepada wakil kedutaan, kita ucapkan alhamdulillah. Sebab bagnya itu juga hampir dalam 55 juta atau lebih mahal. Bos, kita berpisahnya dalam 3 kiloan. Ada gayungnya, gak ada babinya gitu. Untuk kudu, tayamum, apa segala macam. Masya Allah, tabarakallah. Cerita terakhir, penutup, dengar. Mudah-mudahan kita senantiasa, biar kita orang kampung, biar kita jadi penori, jadi nelayan, jadi tukang sawit, jadi tukang kayu, jadi tukang bambu, jadi apa saja. Tapi jangan sampai mihnah kita, profesi kita nanti di akhirat kita juga tetap seperti itu. Tapi justru dengan kita mampu untuk memberikan pertolongan yang paling tidak syafaat kepada keluarga kita. Kalau bisa kita boleh memberikan syafaat dan pertolongan kepada warga kampung. Peluang dan kesempatan untuk kita bisa seperti itu ada di ujung tangan atau di genggam kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Warga Bawian, jangan terlalu fanatik. Kalau seandainya nanti ada di Shah Alam atau juga ada di OSG, ada di Jalan Duta, majlis-majlisnya seperti ini, kalau pada itu kita ada peluang dan kesempatan, dan kalau perlu kita luangkan peluang dan kesempatan untuk kita bersama kumpulan-kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, banyak sehat jasmaninya, kuat kesehatan ekonominya, dengan perekonomian yang kuat, dengan jasmani yang sehat, dengan kemampuan yang menunjang. Tapi ternyata Allah tidak undang untuk datang ke masjid atau juga untuk hadir ke majlis-majlis yang seperti ini. Gambaran secara sederhana yang namanya khidmir. Siapa khidmir? Khidmir, Taufik, khidmir, anjing ahli kahfi. Jadi wasaminuhum kalbuhum, ada yang mengatakan 5-6 dengan anjing, dan ada yang mengatakan 6-7 dengan anjing, dan ada yang mengatakan ahli kahfi 7 dan 8 dengan anjing. Wasaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8-nya itu adalah anjing. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini dengan satu ekor anjing yang berteman dengan ahli kahfi, ahli ibadah yang membawa iman, takwa dan yakin. Anjing tidak bersyahadat, dia tidak pernah berkasidah, dia tidak pernah menyanjung dan menyuji baginda, dia tidak pernah bertasbih, tahmid dan takbir. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu tidak pernah, cuma teman saja. Kemana yang 7 orang tadi itu pergi, anjing ikut. Di mana mereka berada, di sana dia. Senang
senantiasa mundar-mandirnya ikut kumpulan yang 7 orang daripada ahli kahfi. Ternyata cuma hanya berteman dengan ahli khair yang walaupun tidak mengimani dan juga tidak meyakini apa yang telah diimani dan diyakini oleh mereka, yang akhirnya anjing ketmir tadi itu juga masuk surga bersama mereka. Bisa disimpulkan cerita itu? Kalau dengan seumpama anjing, najasahnya mughalladhah, jilatannya dicuci sampai 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bagaimana kalau dengan kita berdampingan dengan ahli khair? Insya Allah yang senantiasa menghidupkan surau ini adalah ahli khair, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kata orang Malaysia, takesa, jabatan, kedudukan, pangkat, tahta dan lain sebagainya yang penting. Bagaimana dengan kita boleh tampil kalau boleh pada saat yang pertama bersama kumpulan ahli khair, agar nanti pada hari kiamat kita juga akan tergolong dan terkumpul dengan ahli khair, orang-orang yang baik pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ceriakan bapak-bapak yang di depan, dan bagi ibu-ibu yang di belakang itu sedih untuk seketika. Boleh? Mau senyum? Ada orang meninggal dunia. Yang meninggal itu adalah istri kawan, kan? Saya ngomong dengan wakil jutaan. Yang meninggal istri kawan, tapi justru yang menangisnya dia. Sudah betul. Padahal bukan istrinya yang meninggal itu istrinya orang lain. Beberapa minggu, bulan kemudian dapat SMS masuk, ternyata temannya yang sedang berada di Sumatera, yang sedang berada di Aceh, yang sedang berada di Kalimantan meninggal dunia. Dia lagi yang menangis. Orang jadi Cik, Bang, Pak, lo bapak yang menangis. Jadi kata bapak, saya betul-betul sedih dan berduka cita. Sebab istri orang saja yang meninggal, sebab istri orang lain yang meninggal. Kapan kira-kira gilirannya dengan istri saya? Bapak tuh pengen mau kawin lagi, tapi nggak bisa. Ibu masih hidup. Jadi begitu dengar istri orang lain meninggal, sedih sekali. Kenapa tidak dengan istri saya yang meninggal? Itu untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu di belakang, supaya ibu tuh menang. Bu, ada seorang laki-laki punya istri 2, Bu. 2 orang istri tadi itu seketika dijamahin sama suaminya, Pak. Pada itu suami jadi imam salat subuh, 2 orang istri jadi makmum, suami jadi imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Misalnya, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Allahu akbar. Dua di belakang pun juga rakaat. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Selepas salam, Mbak, salah satu daripada 2 orang istri tadi ceria, senang sekali. Karena kebetulan nama salah satunya Hamidah. Disebut namanya 2 kali dalam sembahyang. Dia kayak tidak Sami Allahu liman hamidah. Saya disanggung-sanggung sama suami saya dalam sembahyang 2 kali lagi, rakaat pertama dengan rakaat kedua. Sementara yang satunya senyum, serius saja. Masa muka yang kedua. Jadi suami perasaan, wah bagaimana nih kalau begini? Pada masa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya saya kira namanya hasanah, Pak. Akhirnya kedua-duanya boleh senang dan ceria. Begitu hidup bahagia dan membahagiakan, itu dijadikan sebagai pasokan hidup. Tapi yang terutama bahagia dan membahagiakan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kalau minum jangan minum berdiri, kalau minum minumlah dengan tangan kanan, kalau makan makanlah dengan tangan kanan. Dan kalau pada saat tangan kanan kita kotor, kata orang Malaysia, minumlah dengan cara berlapis. Tapi itu seperti apa? Karena kita makan buah labu atau juga gulai, maka tangan kanan kita kotor. Nggak apa-apa, kita angkat gelasnya dengan tangan kiri, tapi tetap saja kita tolak, kita lapis dengan tangan kanan kita pada waktu kita minum. Senang Nabi kita lihat kita seperti itu. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang Nabi kita amalkan.
selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang 5 waktu. Ayat kursi jangan ditinggalkan, tasbih, tahmid, takbir juga jangan ditinggalkan, dan senantiasa selalu kita bergabung dengan kumpulan Ahlul Khair. Sebab untuk beribadah kepada Allah di mana saja kita berada, kita sedang berada di atas permukaan bumi Allah dan berada di bawah kolong langit Sang Pencipta. Dan kita diberikan leluasa untuk kita biru udara, ada perbit, tidak ada perbit, ada dopamin yang betul atau juga tidak ada, tetap kita diberikan leluasa untuk kita bernapas dan juga untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Persiapkan diri. Kalau tadi yang bekerja di sini mempersiapkan bekal untuk kembali ke tanah air, tapi untuk kita semuanya persiapkan bekal dan juga keperluan yang kita perlukan untuk kita pergi. Jarak perjalanan yang akan kita tumpuk tidak ada kesudahannya di dunia hanya dalam 80 tahun saja, tapi dengan perjalanan akhirat abadi selama-lamanya harus dengan bekal yang cukup. Kalau bekalannya tidak cukup, hendaklah kita bersama orang-orang yang memiliki bekal-bekal yang cukup sehingga kita akan mendapatkan kecukupan dan akan bersama dengan penghulu kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin nanti di dalam surga. Al-Fatihah. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا حوالينا شقيا ولا مظلوما ولا مالكا مكروها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا جاهلا الا علمته ولا صغيرا الا ربيته ولا حسيرا الا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا رضا ولنا فيها صلاة إلا أنت على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. بالله تقبل الله منكم. Jazakallahu khairan kepada Syekh Hidayat telah menyampaikan tausiahnya kepada sana. Mudah-mudahan yang disampaikan akan menjadi panduan hidup kepada kita. Dimohon kepada semua hadirin minta tolong duduk sebentar. Minta tolong duduk sebentar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh kita akan bertambah lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kesimpulan yang saya boleh sampaikan di sini dengan kata-kata yang pernah saya dengar, barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah, maka dia akan layak mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulang, barang siapa yang mencintai orang yang mencintai Allah, maka dia akan layak untuk mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Syekh bagi tahu tadi bagaimana anjing Pittsburgh yang mencintai ahli khair, ahli ibadah, orang mencintai Allah, maka dia juga mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikan paus yang mencintai Nabi Allah Yunus, maka dia juga layak mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita pertama cinta kepada Syekh kita, cinta kepada ulama, cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita juga akan layak mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama saya memimpin majlis ini, seandainya ada kesilapan berkaitan majlis ini, saya mohon maaf, beri maafan. Dan sebelum saya akhiri majlis ini, saya menyebut kepada Tuan Guru kita
Syekh Udin untuk menerima hadiah sanggupati daripada Masjid Nurul Sabah Majlis Mempersatukan Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan akhir sekali majlis untuk mengawali kita boleh mulakan sekarang, dan sebelum kita tamatkan majlis kita pada hari ini sama-sama kita baca tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diminta kepada semua VIP minta tolong masuk makan di kediaman di masjid. Kita mungkin Syekh. Saya mengingatkan kepada penduduk Blok H IDJK diminta untuk menerima hamper mengikut blok masing-masing. Bagi orang luar, dia ikut bagian blok G. Sekali lagi kepada para bapak-bapak, untuk ambil hamper sila rujuk kepada blok masing-masing. Di situ ada IJK masing-masing. Tolong beratur dengan tertib. Sekian, terima kasih.